Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi ya semuanya. Pagi. Ini sudah sarapan lah. Nah, Ringo angkat tangan. Rizky. Terpicik, Pak. Wih, terpicik. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini saya minta bakal Simatupang coba pimpin doa dulu. Nah, Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. nih, Via ini baru join. Ya, terima kasih bakal ya. Oke, eh ini tadi sebelum ini kan meeting fisik, matematika ya jadwal. Oke, tadi ini sudah sarapan lah. Persiapannya apa aja untuk hari ini tadi? Baik persiapan fisik dan persiapan mentalnya apa? Yuk, yang dilakukan untuk pembelajaran fisika hari ini. Nah, nih. Rizky apa persiapannya Ki? Enggak ada, Pak. Enggak ada persiapan berarti. Waduh, ini ya. Hilda apa persiapannya Hilda? Mana Hilda? Belajar. Belajar apa Hilda? Itu sarapannya sudah belum? Belum. Hah, belum? Wah, kayak apa? Ini nggak sarapan pagi nih. Hah, ya paling tidak ada asupannya pagi lah apa, ngemil apa gitu ya. Oke. Kemarin sudah saya bagikan ya supaya waktunya tidak terlalu lama, waktunya efektif. Sudah saya bagikan video dan materi tentang apa yuk? Ada yang sudah baca? Momentum dan impuls. Oke, betul. Momentum dan impuls. Nah, apa itu momentum dan impuls? Sebenarnya itu tidak terlalu apa ya. Nanti contohnya banyak di kehidupan sehari-hari kayak kemarin sudah saya bagikan video. Video itu kalau saya share secara Meet gini nanti pasti dia akan sendat gitu ya karena jaringan atau apa pasti saat saya present video biasanya akan sendat. Makanya videonya saya bagi dulu. Nah, di videonya ada yang tahu nggak videonya tentang apa? Sudah melihat videonya? Videonya. Yo, kan ada dua video. Videonya apa? Corina mau menjawab tadi kayaknya. Mana Corina tadi? Orang lempar hantalu, Pak. Oh ya, Aswin. Jangan hantalu Aswin, itu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Telur. Nah, telur. Yang kelempar telur ya. Satunya dilempar kemana telurnya? Ke kain. Satunya ke kain, satunya ke Dinding. dinding tembok. Nah, yang di tembok gimana telurnya? Pecah. Oke, yang di tembok telurnya pecah. Saat dilempar ke tembok pecah. Saat dilempar yang ke kain, pecah nggak? Enggak. Nah, enggak. Kenapa bisa demikian? Nah, menarik kan? Ya, nanti akan kita bahas sebabnya kenapa ya. Ya akan saya nanti videonya tetap akan saya apa ya? Saya putar di sini untuk kelengkapan video ini nanti ya. Nah, jadi materi kita hari ini adalah momentum dan impuls. Nah, ini materinya kan sebagian sudah saya share ya kemarin ya. Ya. Iya, Pak. Nah, sudah dibaca? Belum, Bang. Nah, ada yang sudah. Oke, bagus yang sudah berarti. Oke. Momentum dan impuls. Jadi ini dua besaran yang sama kayak usaha dan energi itu loh. Kan sama ya. Ada usaha, ada energi itu dua besaran yang meskipun rumusnya beda tapi dia setara. Setaranya dari mana ya? Dari satuannya saja sudah sama kan gitu. Nah, sama ini ada momentum, ada impuls. Kita bahas satu persatu. Kalau yang sudah baca berarti bagus gitu kan. Sekarang kita bahas momentum dulu. Apa sih momentum? Momentum tuh kemampuan mendobrak. Ini ada baru gabung tadi. Momentum tuh kemampuan mendobrak. Nah, di beberapa buku
banyak yang mendefinisikan momentum sebagai hasil kali massa dengan kecepatan. Oke. Misal kamu naik motor ya, kamu naik motor dengan kecepatan misalkan 40 km per jam. Nah, itu kamu punya momentum tuh, punya kemampuan mendobrak. Jadi setiap benda yang bergerak itu punya kemampuan mendobrak. Oke, coba kamu bisa nggak ngasih contoh benda yang kemampuan mendobraknya besar tuh yang kayak apa berarti? Nah, ada yang bisa ngasih contoh benda apa? Benda yang punya momentum atau punya kemampuan mendobrak tuh contohnya yang kayak apa? Bola, Pak. Bola sepak misalnya, Bola Pak. sepak ditendang. Ya, Nah, Pohon, batang pohon, apa? Aswin? batang pohon Pak digedor Pak. Batang pohon diapakan? Di apa tuh? Lain Pak. Heeh. Di apalah Nah, yang ini nih. Maaf. nah, sekarang saya tanya, benda yang punya momentum tadi yang kayak gimana tuh? Benda yang memiliki kemampuan untuk mendobrak. Nah, berarti bendanya harus Gerak. bergerak. Nah, iya, bendanya harus bergerak dong, harus punya supaya punya kemampuan mendobrak kan harus bergerak, harus punya kecepatan kalau bahasa fisiknya nanti ya. Nah, contohnya tadi Corina bolehlah bola yang disepak. Nah, berarti kan bolanya bergerak. Apalagi? Mobil. Mobil Pak Mobil. ditabrakan. Tapi mobilnya harus bergerak. Kalau mobilnya diam ya tidak punya kemampuan mendobrak, ya kan? Apa yang didobrak kalau mobilnya diam? Nah, kan nggak ada. Oke, nah kita lanjut. Tadi sudah. Nah, apalagi mobil dengan kecepatan yang besar. Wah, itu kemampuan mendobraknya tinggi ya. Misalkan bayangkan truk ya. Tahu truk kan? Tahu truk kan? Nah, truk terus kecepatannya tinggi. Wah, itu kemampuan mendobraknya tinggi, besar sekali. Nah, karena di rumusnya momentum tuh simbolnya P ya. Nah, M kali V. Massa dikali kecepatan. Kalau bendanya massanya sudah besar, bergerak dengan kecepatan tinggi. Wah, itu sangat-sangat besar kemampuan mendobraknya ya. Jadi kalau nabrak sesuatu efeknya akan besar juga kan gitu. Bayangkan truk, truk itu kan massanya besar ya. Nah, bergerak dengan kecepatan tinggi. Wah, itu tinggi sekali. Apalagi nabrak sesuatu, misalkan nabrak apa. Makanya kalau tabrakan itu, kalau kecepatannya tinggi, maka efek hancurnya itu besar. Gitu ya. Nah, ini tadi momentum. Nah, ini. Nah, sekarang impuls. Nah, kalau impuls itu apa? Impuls ya. Bacanya impuls, lain impuls. Bukan impuls ya, impuls. Nah, kalau momentum tadi kemampuan mendobrak, kalau impuls itu adalah dobrakannya. Jadi saat menabrak sesuatu itu dobrakannya. Nah, persamaannya impuls itu I. F dikali selang waktu. T-nya waktu. Jadi gaya dikali waktu. Jadi gaya dikali waktu. Jadi kalau kemampuan mendobrak tadi momentum, massa dikali kecepatan. Kalau impuls, gaya dikali waktu. Nah, apa hubungan impuls dan momentum? Dua besaran ini berhubungan erat seperti halnya usaha dan energi ya. Nah, ini ada contoh soalnya nanti saya kasih kok. Misalkan sebuah benda diam, ditarik dengan gaya F selama T sekon. Nah, berarti bendanya ini tadi diberi dobrakan. Nah, jadi dobrakan itu misalkan kamu narik bola dalam waktu sekian sekon. Nah, itu berarti kamu ngasih dobrakan. Nah, besarnya dobrakan, ya, besarnya impuls gitu kan. F kali T nilainya. Setelah diberi dobrakan, otomatis benda tadi bergerak. Atau dengan kata lain dia punya kemampuan mendobrak. Berapa kemampuan mendobraknya? Ya sama dengan dobrakan yang kita berikan di awal. Nanti saya beri contoh. Ini contoh sederhananya begini. Nah, ini ada bola A gitu ya. Bola A ini masanya 2 kg. Paham? Masih mendengar suara saya? Masih Pak. Bola A itu dia masanya 2 kg. Nah, diberi dobrakan. Diberi dobrakan dengan cara apa? Saya tarik dengan gaya 10 Newton selama 1 detik. Gitu loh. Saya tarik dengan gaya 10 Newton selama 1 detik. Paham? Saya kasih dobrakan. Pertanyaan saya gampang. Berapa dobrakan yang saya berikan?
Berapa dobrakan yang saya beri? 10, Pak. Nah, 10. Dari mana ya? Ini tadi gayanya 10 dikali waktunya 1. 10 kali 1 berapa? 10. Nah, ini. Dobrakan yang saya beri 10 Newton meter. Boleh Newton meter, boleh kilogram meter per sekon. Sama saja. Satuannya sama. Newton meter boleh, kilogram meter per sekon juga boleh. Nah, jadi saya ngasih dobrakan sebesar 10. Akhirnya bola A ini tadi bergerak kan dengan kecepatan berapa gitu kan. Nah, berarti bola ini sekarang punya kemampuan mendobrak. Berapa kemampuan mendobraknya? Ya, sekarang saya tanya. Berapa kemampuan mendobraknya? Tadi saya beri dobrakan berapa? 10. 10. 10 Newton. Sekarang jadi dobrakan yang saya beri tadi 10 itu sekarang dia jadi kemampuan mendobraknya. Jadi perhatikan, awalnya kan benda ini diam, tidak punya kemampuan mendobrak kan kalau diam kan, tidak punya momentum kan. Saya beri impuls atau dobrakan 10 nih. Sehingga sekarang dia punya kemampuan mendobrak sebesar 10 gitu loh. Dari mana? Dari dobrakan yang kita berikan tadi. Nah, ini berapa yang ditanyakan V ya, berapa kecepatannya? Jadi impulsnya yang diberi 10 ya, impuls tadi atau kemampuan apa dobrakan tadi akan jadi momentum. Nah, gitu loh. Akan jadi momentumnya. Akan jadi kemampuan mendobraknya. Jadi momentumnya 10. Kita masukkan dari rumus momentum atau kemampuan mendobrak. P sama dengan M kali V. Berarti kalau nyari V ya P per M. P-nya berapa? 10. Nah, ini kemampuan mendobraknya 10. Dari mana 10? Dari dobrakan yang kita berikan nih, dobrakan. 10 kali 1 itu jadi momentum gitu loh. 10 dibagi masanya 2, jadi 5. Jadi kecepatan ininya sekarang 5 meter per sekon. Sampai sini paham? Jadi kecepatannya ini 5. Oke, sekarang ini kan masanya berapa tadi? 2 kilogram. 2 kalau dikali 5 berapa? 10. 10. Itu kan kemampuan mendobraknya 10. Nah, sama kan dengan dobrak. Jadi dobrakannya ini tadi sekarang jadi kemampuan mendobraknya 10 kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini. Ini ada benda. Bola A lagi ya. Bola A bergerak ke kanan. Masanya 2 kg dengan kecepatan 10. Berarti bola A ini awalnya sudah punya apa? Yo. Bola A ini awalnya sudah punya Kecepatan. sudah punya bukan dobrakan, kemampuan mendobrak. Nah, ya, benda A ini punya kemampuan mendobrak awalnya. Karena punya massa dan punya kecepatan kan. Berapa kemampuan mendobraknya? Berapa kemampuan mendobraknya? 20. 20. Ini kan dari ini. Dari massa dikali kecepatan. 2 dikali 10. Jadi dia punya kemampuan mendobrak 20. Gitu loh. Paham sampai sini ya? Ini benda bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon ke kanan nih. Berarti punya kemampuan mendobrak 20. Nah, untuk membuat benda atau bola A ini berhenti, nah, itu harus saya beri dobrakan. Saya beri gaya 20 Newton selama 2 sekon. Oh, ini bukan bukan buatnya berhenti, tapi apa yang terjadi dengan bola A jika saya beri dobrakan segini gitu loh. Apa yang akan terjadi dengan bola A? Oke, kita perhatikan. Saya ulang pertanyaannya dari awal. Bola A ini punya kemampuan mendobrak berapa? 20 Newton. Oke, 20 ya. Oke, 20 Newton meter nih. Dari massa dikali kecepatan. Terus, saya kasih dobrakan ke kiri. Sebesar berapa ini? Dobrakan saya. 20 Newton. 20 Newton selama 2 sekon. Berarti dobrakan saya berapa? Impuls saya berapa? Minus 40. Minus artinya ke kiri gitu ya. Nah, dia berlawanan ke kanan. Jadi minus 20 dikali 2. Nah, kan gayanya ke kiri nih. Nah, makanya minus. Jadi saya kasih dobrakan ke kiri sebesar 40 gitu loh. Paham sampai sini? Jadi awalnya dia punya kemampuan mendobrak ke kanan 20, terus saya beri dobrakan ke kiri 40. Apa yang terjadi sekarang? Nah, gitu loh. Paham ya? Nah, setelah diberi gaya F, setelah diberi dobrakan ya, maka benda akan mempunyai momentum atau kemampuan mendobrak sebesar, nah ini,
Dia awalnya punya kemampuan mendobrak 20 ke kanan. Terus saya beri dobrakan 40 ke kiri. Nah, jadi berapa nih? Momentumnya sekarang setelah saya beri dobrakan. Jadi berapa ini? Minus 20. Minus 20. Jadi artinya setelah saya beri dobrakan, bendanya akan bergerak kemana? Bolanya? Ke kiri. Ke kiri ya. Berapa kecepatannya? Nah, begitu kan? Nah, ini cara mencari kecepatannya. Sama seperti contoh soal pertama tadi, P dibagi M. Momentumnya tadi min 20 dibagi masanya 2. Nah, 10. Jadi benda A nanti akan bergerak ke kiri dengan kecepatan 10 meter per sekon. Begitu. Oke, paham ya? Nah, sekarang contoh soal yang berikut. Ini kamu akan paham nanti untuk menjelaskan kenapa telur itu bisa pecah saat dilempar ke tembok yang di video itu. Nah, nih, coba saya share videonya, nanti muter nggak di tempatmu lah. Nanti muter nggak? Kalau yang di anu kan pecah ya, tapi kalau yang di... Hey, welcome to Science Touch. I'm Hutch. This is... Nih, saya stop. Yang di sini saya stop dulu. Mudah-mudahan nih bisa anu nih videonya. Tapi kalau sendat nggak apa-apa. Ini supaya yang anu tahu gitu ya. Science. If you throw an egg into a wall made of bed sheet, it will not break. Go! Kencengnya ring. Suara lagu yang dia kedengaran. Iya, makanya karena kalau biasanya kalau video di meeting itu diputar, di present ya, dipresentasikan dia rendah. Nah, makanya saya share duluan videonya gitu ya. Kamu bisa nonton duluan. Lanjut saja. Nah, jadi intinya telur tadi saat dilempar ke tembok pecah. Ada yang bisa menjawab nggak kenapa? Kenapa saat dilempar ke kain nggak pecah? Mungkin ada yang sudah tahu jawabannya. Ada yang sudah tahu? Ayo. Nah, makanya kalau belum tahu nih saya ini tadi. Nah, nih, ini ada bola bergerak ke kanan dengan kecepatan 5 meter per sekon, masanya 1 kilogram. Paham ya? Paham. Sekarang saya tanya, benda ini punya kemampuan mendobrak atau punya momentum berapa? 5, Pak. Dari mana 5? Kecepatan kali massa. Dikali 1 ya, masanya kan 1 kilogram. Oke, betul Rizky. 5 dikali 1, jadi 5 ya. 5 Newton meter lah. Jadi dia punya kemampuan mendobrak berapa tadi? 5. Nah, 5. untuk menghentikannya ya, saya harus ngasih dobrakan. Nah, ini kalau gaya saya ini 10 Newton, pertanyaannya adalah berapa lama besar gaya agar bola berhenti? Artinya berapa lama sih gaya yang harus saya berikan supaya bolanya berhenti? Nah, ada yang tahu jawabannya berapa lama? Nah, ini jawabannya. Bola mempunyai kemampuan mendobrak sebesar berapa nih tadi? 5. Nah, boleh satuannya Newton meter, boleh kilogram meter per sekon. Boleh ya, sama. Nah, untuk menghentikan bola, berarti perlu dobrakan atau perlu impuls yang sama. Jadi dobrakan yang saya beri ini harus 5 juga gitu loh. Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Untuk menghentikan ini yang punya kemampuan mendobrak 5, dia. Ini kan harus saya kasih dobrakan sebesar 5 juga untuk menghentikannya. Nah, konsepnya begitu. Paham ya? Pertanyaan saya, gaya saya berapa detik? Ya, ini tinggal masukkan ke rumus impuls, rumus dobrakan. Impulsnya, rumusnya F dikali delta T atau kali T, boleh. Impulsnya tadi 5. Nah, 5 tadi dari mana ya? Karena dobrakannya saya harus 5. Karena ini tadi kemampuan mendobraknya 5 kan gitu. Nah, F-nya 10 kan, ini 10.
Berarti nyari delta T gimana ya? 5 dibagi 10. Berarti berapa nih? Nah, siapa baru join nih? Desti, ya Allah. Desti baru join. Berapa detik nih jawabannya? 0,5. Setengah detik. Nah, jadi gaya saya ini harus selama setengah detik. Coba, 10 dikali setengah berapa? Nih, 10 dikali setengah. 5. 5 kan? Nah, itu dobrakannya 5. Karena ini tadi punya kemampuan mendobrak 5. Supaya dia berhenti, saya harus ngasih dobrakan yang sama besar gitu loh. 5. Nah, kalau gayanya 10, berarti untuk menghasilkan dobrakan 5, berarti waktunya harus setengah detik. Karena 10 dikali setengah kan 5. Oke. Sudah? Paham sampai sini? Lanjut. Nah, ini ada dua kasus nih. Ini ada bola lah. Sama tadi ini. Nah, sama-sama 1 kilogram. Ini bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon ke kanan. Sama. Bedanya cuma di sini. Lihat. Ini berapa besar gayanya kalau dia sentuhan gayanya ini selama 1 sekon untuk menghentikan bola ini. Sama yang ini. Berapa besar gayanya untuk menghentikan bola ini kalau gayanya ini berlangsung selama 4 sekon. Oke. Sekarang pertanyaan saya gampang. Bola ini punya kemampuan mendobrak berapa? 20. 20 karena 20 kali 1. Berarti dobrakan yang harus saya berikan itu harus berapa supaya ini berhenti? 20. Betul, 20. harus 20. Supaya menghasilkan dobrakan 20, ini sudah 1 sekon. Berarti di sini harus berapa nih supaya 20? 20. Harus 20. 20 dikali 1 berapa? 20. 20. Nah, ini harus ini berarti gayanya 20 Newton. Kalau yang di bawah, ada yang sudah tahu nggak? 5. 5. Coba, 5 dikali 4 berapa? 20. Nah, jadi perhatikan nanti ya. Kamu sudah bisa menjawab nih. Nih rumus apa tuh penjelasannya di sini. Nah, nih. Ini tadi 20. Jadi kalau waktunya selama 1 sekon, ya ini kan ketemunya akan 20 Newton. Karena 20 dikali 1, 20 kan. Kemampuan dobrakannya harus 20. Ini juga sama. Dobrakannya harus 20. Ya kan? Untuk menghentikan ini kan. Nah, jadi mencari F kan I dibagi T ya. 20 dibagi 45. Nah, jadi 5 dikali 4 berapa? Pas kan 20 kan? Nah, pertanyaan saya, lihat. Gayanya akan lebih kecil jika apa? Lihat, gayanya akan lebih kecil jika apa? Ini kan tadi berapa gayanya di sini? Halo? 20. Kalau di sini gayanya berapa? 5. 5. 5. Nah, gayanya tuh akan lebih kecil tadi jika apa ini? Masa nggak tahu? Waktunya. Waktunya ini artinya waktu sentuhannya lama kan gitu. Kalau waktu sentuhannya singkat, gayanya apa yang terjadi? Kayaknya kan Besar. Gayanya besar. Nah. Oke, sampai sini paham? Paham. Terus kaitkan ke apa tadi? Ke telur. Nah, telur tadi. Kenapa kok telur di saat dilempar ke tembok itu pecah, saat dilempar ke kain tidak pecah? Yo, ada yang tahu? Sama itu tadi. Jadi dia dilempar di kain tadi supaya apa? Supaya waktu sentuhannya Lama. lama, betul. Waktu sentuhannya lama. Jadi kain itu waktu sentuhannya dengan telur lama sehingga gaya yang diberikan kain ke telur jadi lebih kecil. kecil. Betul. Jadi lebih kecil. Ya, paham? Jadi kamu pernah main nggak? Pernah apa ya? Karate nggak? Karate. Nah, Nah, karate itu atau taekwondo lah. Ya, karate. Karate itu kalau cara mukulnya gimana? Cara mukul karate itu kan cepat gitu ya. Cepat. Nariknya cepat gitu loh. Habis dipukul tangannya harus langsung cepat ditarik. Paham? Misalkan dipukul gini, tapi harus cepat ditarik gini loh. Supaya apa itu? Tahu nggak?
Nah, supaya gaya yang dihasilkan besar karena waktu sentuhannya sebentar, sedikit gitu loh ya. Kalau waktu sentuhannya sedikit itu gayanya besar. Tapi kalau waktu sentuhannya lama gini, nah ini gayanya kecil nih. Nah, jadi mereka harus cepat. Jadi setelah dikenakan wajah tuh harus cepet ditarik. Nah, itu konsepnya. Bakal senyum-senyum nih naik, nanti bakal mau mukul orang kayaknya ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Nah, kalau tidak ada, nah ini ada tugas. Sekarang tugasnya apa? Membuat contoh ya dalam kehidupan sehari-hari penerapan momentum dan impuls. Nah, tugasnya bisa berupa poster, infografik, tulisan deskriptif, atau video. Videonya buatan sendiri, nggak boleh video dari download. Nanti ketahuan kalau download tuh ketahuan sama saya. Yang suka poster, yang suka menggambar bisa bikin poster. Yang suka menulis bisa membuat tulisan. Nah, tulisan apa misalkan ya ditulis deskriptif gitu ya, dijelaskan gitu ya. Contohnya apa untuk momentum dan impuls. Yang pakai video boleh. Tapi videonya ini harus bikinan sendiri ya, yang suka membuat video. Nah, ini dikumpulkan paling lambat minggu depan di-upload di Classroom-nya. Contohnya ya, contoh penerapannya. Kayak saya tadi penerapannya misalkan saat karate. Nah, mukul tuh harus dalam waktu yang singkat saja nih. Set. Nah, supaya gayanya efeknya besar. Ini saya beri contoh lain ya. Contohnya penerapannya adalah airbag di mobil. Kamu tahu airbag di mobil nggak? Kalau mobil itu kecelakaan, maka akan airbag akan keluar. Push gitu ya. Nah, fungsi airbag itu apa? Nah, itu prinsipnya momentum dan impuls. Nah, misalkan airbag di mobil saat terjadi kecelakaan biasanya airbag keluar. Itu boleh dibuat poster, infografik atau tulisan atau kamu bisa bikin contoh yang lain. Ada pertanyaan? Bisa ya. Tutup. Oke. Ada pertanyaan nggak? Silahkan kalau ada yang ditanyakan dulu. Yuk. Kalau tidak ada kesimpulan dari materi ini tadi, yuk. Kesimpulannya apa? Momentum itu apa momentum tadi? Kemampuan Kemampuan mendobrak. Kemampuan mendobrak, bukan dobrakan. Kemampuan mendobrak. Benda yang punya momentum itu benda yang gimana? Yang Bergerak. Benda yang bergerak. bergerak. Betul. Karena kan nyari momentum kan massa dikali kecepatan. Harus bergerak dong kalau harus punya kecepatan. Nah, kalau impuls tadi apa impuls tadi? Dobrakan. Dobrakan. Dobrakan itu bisa tabrakan, bisa diberi apapun lah. Artinya diberi gaya dengan selang waktu tertentu. Nah, itu impuls. Oke? Terima kasih sudah bergabung hari ini ya. Ini nanti akan saya melihatnya dari sini saja yang hadir tidaknya ya. Ini karena saya rekam ini. Oke, cukup. Silahkan sekarang Aswin pimpin berdoa Win. Karena sudah selesai nih. Ya, silahkan Aswin. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan kita UTS ya. Nggak ketemu. Berarti minggu berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.